Teman-teman, pernahkah Anda menyadari bahwa saat ini kita sedang berada di tengah-tengah sebuah revolusi? Sebuah revolusi yang bukan tentang sebuah mesin yang bergerak di suara pabrik, namun sebuah revolusi senyap yang terjadi tepat di balik layar di smartphone kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abila Sita Zakira Utami. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua mendengarkan dan membedah sebuah fenomena krusial yang bertajuk revolusi senyap, yaitu dampak AI terhadap masa depan pekerjaan kita. Di sini, mari kita mundur sedikit dahulu ketika kita bicara soal otomatisasi. Yang terbayang adalah robot pabrik yang mengambil alih tugas fisik dan berulang. Kita pada saat itu merasa aman, karena yang tergantikan hanyalah mesin yang menggantikan otot pada saat itu. Namun segalanya berubah pada November tahun 2022, yaitu kemunculan generatif AI yang menjadi titik balik dan tiba-tiba AI merambah ranah yang dulunya kita pikir eksklusif milik manusia yang hanya memiliki analis data, namun saat ini AI merambah menjadi sosok yang bisa mengambil sebuah keputusan, komunikasi maupun analisis data. Tentu saja, untuk memahami dampak ini secara nyata, kita tidak bisa hanya berasumsi. Nah, di sini telah saya susun bersama wawasan yang akan saya bagikan, yaitu saya sudah membuat survei terhadap 22 orang mahasiswa di Institut PLN mengenai persepsi perubahan tugas dan keterampilan menggunakan AI, dan di sini saya juga menggunakan validasi menggunakan 4 jurnal yang berintegrasi internasional di berbagai sektor seperti kesehatan, keamanan cyber, hingga pariwisata. Hasilnya, sebuah wawasan yang komprehensif dan berimbang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata 81,8% responden sangat setuju bahwa AI ini meningkatkan kecepatan penyelesaian pekerjaan mereka secara masif. Angka yang sama, yaitu 81,8% sepakat bahwa literasi digital kini bukan lagi nilai tambah, melainkan nilai mutlak. Dan lebih dari 60% mencatat penurunan drastis pada tugas-tugas manual mereka. Kesimpulannya di sini bahwa AI ini disambut hangat oleh katalis produktivitas tanpa batas. Tapi, tunggu dulu, pekerjaan memang lebih cepat. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi dalam pekerjaan itu? Nah, di sini mari kita bahas mengenai sektor-sektor yang sudah saya cantumkan di 4 jurnal tersebut, yaitu di sektor lintas industri. Yang di mana ada tugas yang tereduksi, yaitu rutinitas manual dan entry data. Kemudian di sektor medis, AI bisa melakukan diagnosa rutin. Nah, kemudian di sini AI menggantikan analisis log manual dan memaksa pakar keamanan untuk beralih ke threat intelligence. Pekerjaan tidak hilang, ia hanya bergeser karena kita dituntut untuk naik kelas dengan adanya AI. Nah, di sini pergeseran ini sejalan dengan teori anatomi evolusi AI dari Carvalho dan Ivanov, yaitu ada 3 tahap. Yang dimana tahap pertama itu adalah tahap augmentasi, di mana AI bukan sekedar jadi asisten penulisan atau coding, tapi AI di sini bertindak sebagai back office. Kemudian di tahap 2 substitusi, yaitu AI mengambil alih tugas front office repetitif. Terjadi pergeseran peran entry level. Nah, kemudian di sini ada tahap 3, yaitu transformasi sifat pekerjaan yang berubah sepenuhnya menjadi kolaborasi hibrida yang bisa kita sebut sebagai human machine hybrid work. Nah, kabar buruknya saat ini industri sedang berada di masa transisi dengan gesekan tinggi dari tahap augmentasi menuju substitusi. Ini adalah fase yang menyakitkan bagi mereka yang tidak siap kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Kita tidak bisa melihat efisiensi yang masif AI bisa bekerja 24 jam dan mendeteksi ancaman dalam hitungan detik. Tapi di balik itu ada efisiensi yang memukau, yaitu ada ancaman yang tersembunyi. Kesenjangan skill melebar sangat tajam. Ada resiko halusinasi AI yang bisa menyesatkan keputusan, hingga munculnya ancaman kejahatan cyber era baru yang digerakkan oleh AI itu sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah efisiensi tinggi ini pada akhirnya mengorbankan ketajaman pikiran manusia? Itu bisa kita jawab bahwa 81,1% merasa kerjanya jadi jauh lebih cepat. Tetapi separuhnya melaporkan bahwa penggunaan AI secara rutin buktinya menurunkan kemampuan teman-teman mahasiswa untuk berpikir kritis dan menghilangkan kreativitas mereka. Otomatis, kognitif ini ternyata memanjakan otak kita ketika mesin yang berpikir untuk kita sebagai manusia beresiko berhenti untuk menganalisis secara dalam.
Oleh karena itu, karena beban kerja yang tinggi dan kurangnya literasi, kita seringkali memberikan kepercayaan buta pada mesin-mesin ini, dan kita akhirnya hanya menjadi pengawas yang pasif, tidak bisa menyaring apa yang memang terjadi pada AI. Dampaknya fatal, karena di sini bisa hilangnya keterampilan kita yang berujung pada kesalahan sistem yang bisa menggagalkan deteksi untuk mengambil keputusan kita. Kemudian, lalu bagaimana cara kita untuk bisa tetap bertahan sebagai mahasiswa di Institut Teknologi PLN? Di sini kita harus menyesuaikan dan menyeimbangkan hard skill dan soft skill agar kita bisa bertahan di generasi era Gen AI. Bukan tentang siapa yang bersaing, tetapi siapa yang lebih pintar dari mesin, tapi tentang siapa yang paling lihai berkolaborasi dengan AI. Di sini, oleh karena itu kita harus menerapkan workflow dan alur kerja yang kritis. Posisikan AI sebagai copilot yang hanya menganalisis data. Kemudian, kita sebagai manusia harus mengandalkan filter kritis kita. Oleh karena itu, AI tidak boleh dan tidak akan pernah boleh menjadi autopilot penuh bagi kita sebagai manusia di sektor-sektor kehidupan sehari-hari. Tentu, kita butuh perubahan yang signifikan, tapi intuisi ini harus berinvestasi pada reskilling yang ekstensif dan menjaga kesehatan mental. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran bahwa AI tidak akan menggantikan manusia secara keseluruhan. Namun, manusia harus memanfaatkan AI dengan baik, menggantikan mereka yang menolak beradaptasi. Masa depan bukanlah tentang kompetisi rasionalitas, namun bagaimana kita bisa, berkolaborasi antara manusia dan mesin. Saya, Abila Sita, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan apa yang saya jelaskan itu bisa diterima oleh teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.